Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Para pemirsa, para hadirin sekalian yang Bapak cintai, Alhamdulillah kita akan melanjutkan podcast kita tentang motivasi Islam. Alhamdulillah motivator kita Pak Rahmat Khairul Teknik sudah ada di kita. Pada saat ini akan menyampaikan satu formula sangat singkat yaitu daya. Daya itu sebagai satu formula tentang rahasia bagaimana kita menjadi kuat. Maka dijelaskan secara rinci dari formula yang sangat singkat ini itu tentang daya yang kata para mat sebagai rahasia untuk menjadi kuat. Gimana itu prosesnya? Oke, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah formula yang disebut dengan daya, yaitu bagaimana menjadi kuat. Yang pertama, D-nya adalah dekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Ya karena Allah lah sumber kekuatan. Segala kekuatan itu semuanya ya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada kekuatan, ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Nah, maka untuk itu, jika kita ingin menjadi kuat, ya kita dekatkanlah diri kita kepada sumber kekuatan itu. Nah, dengan mendekatkan diri kita kepada sumber kekuatan, ini akan menjadi sumber kekuatan spiritual kita. Dan tidak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan spiritual, yaitu kekuatan dari Allah. Bagaimana caranya kita itu mendekatkan diri kepada Allah ya dengan cara beribadah. Ya di antaranya seperti sholat. Dalam sholat kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Memohon petunjuk, memohon perlindungan, ketenangan, dan membantu kita, ya, membantu hati kita supaya tetap tenang. Bahkan di tengah kesulitan. Cara yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Ya tentu saja kita berdoa memohon kekuatan kepadanya. Di saat kita merasa sedang lemah, merasa sedang lesu, sedang kurang semangat, merasa tidak berdaya, ya mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah supaya kita itu diberi kekuatan. Ya, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah 45, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan zikir. Karena dengan mengingat Allah secara rutin, menjaga hati kita dari kegelisahan. Zikir seperti hasbunallah wa ni'mal wakil itu akan memperkuat keyakinan bahwa Allah itu adalah maha pelindung. Saat kita yakin ya Allah itu maha pelindung, maka otomatis ini adalah sebuah kekuatan spiritual. Karena kita tahu bahwa zat yang maha kuasa bersama kita. Ketergantungan kita kepada Allah menjadikan kita tidak takut terhadap tantangan apapun. Ya, itu dari D, yang dekatkan diri kepada Allah. Tambahkan ilmu yang bermanfaat. Saya mengatakan knowledge is power. Namun ini ada yang membantah atau bukan membantah, tapi meluruskan. Apply knowledge is power. Artinya ilmu yang diterapkan, bukan hanya sekedar ilmu. Jadi kekuatan itu bukan hanya ilmu. Ilmu saja mungkin tidak akan menjadi kekuatan, kecuali ilmu itu diamalkan. Makanya penting kita untuk mengamalkan ilmu. Ya kita supaya bisa mengamalkan ilmu ya harus tahu dulu ilmunya. Setelah tahu ilmunya baru kita amalkan. Ilmu apa saja? Yang pertama ya tentu ilmu tentang agama. Ini adalah ilmu yang paling penting. Minimal ilmu-ilmu tentang pokok-pokok ibadah kita lah. Ya minimal kita tahu lah ilmu tentang sholat. Dan jangan sampai seorang muslim tidak tahu ilmu tentang sholat. Kemudian ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji ya, jika kita sanggup berangkat ke sana. Kemudian selain ilmu agama, kita juga perlu memahami ilmu praktis, yaitu ilmu keterampilan hidup ya, seperti manajemen waktu, komunikasi, ilmu bisnis, ilmu mengelola emosi, dan sebagainya, termasuk ilmu berniaga ya. Nah, kenapa ilmu-ilmu ini penting? Nah, supaya kita itu kuat bukan hanya dalam aspek-aspek tertentu saja. Kita bisa kuat dalam berbagai aspek. Dalam karir kita kuat, dalam bisnis kita kuat, dalam kehidupan berumah tangga kita kuat,
dalam kehidupan sosial kita kuat. Tujuannya apa? Supaya kita itu memberikan manfaat kepada sebanyak orang. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan mengamalkan ilmu, kita tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga menjadi solusi bagi orang lain. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan rasa kebermaknaan. Kemudian yang ketiga, yakini takdir Allah. Jadi beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar adalah salah satu pilar iman dalam Islam. Yang pertama, yakin kepada rencana Allah. Ketika kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, kita tidak mudah terpuruk. Ini kan semua adalah rencana Allah, jadi kita tidak usah terpuruk. Ya inilah kekuatan kita. Kita akan kuat karena kita yakin semuanya itu Allah yang ngatur, Allah yang menentukan. Dengan yakin takdir Allah, kita juga menjadi tenang. Ya, kenapa harus khawatir? Semuanya yang terjadi itu adalah takdir Allah. Dengan meyakini bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah, kita tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ini adalah sebuah kekuatan. Dan tentu saja, ya, dengan beriman kepada takdir Allah akan mewujudkan, akan membentuk semangat untuk berusaha. Meskipun kita yakin ya dengan takdir, Islam mengajarkan kita untuk tetap berusaha semaksimal mungkin. Seperti ya kata Rasulullah, bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jadi keyakinan kepada takdir Allah membantu kita fokus pada usaha bukan hasil. Kenapa? Karena hasil itu ditentukan oleh Allah. Inilah yang akan menjadikan mental kita itu lebih stabil saat menghadapi cobaan. Dan yang keempat, ajak diri untuk sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur adalah kunci utama dalam Islam untuk menghadapi kehidupan. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan membuat kita lebih tegar. Seperti sabar dalam menahan emosi, sabar dalam proses menuju kesuksesan, sabar dalam menerima ujian Allah. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian dengan syukur kita akan lebih fokus kepada nikmat yang kita miliki daripada kekurangan. Rasa syukur yang menumbuhkan kebahagiaan, yang membuat kita optimis dan hidup menjadi lebih semangat. Sabar menjaga kita dari kehancuran emosional. Ya, ini menjaga dari kehancuran emosional itu adalah sebuah kekuatan. Sementara syukur meningkatkan kebahagiaan dan optimisme. Ini juga adalah sebuah kekuatan mental. Gabungan dari keduanya menjadikan kita pribadi yang tangguh atau pribadi yang kuat. Begitu Pak, garis besarnya. Baiklah, Pak Rahmat dengan para pemirsa. Yang pertama itu adalah dekatkan diri kepada Allah. Tapi cara mendekatkan kepada Allah itu dalam bentuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu kan ada ibadah ritual, ibadah mahdoh dan luar mahdoh, ibadah ritual dan sosial atau muamalah. Gimana mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah sosial, Pak Rahmat? Ya, tentu saja. Semua ibadah itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah yang sosial. Di sini kita akan belajar tentang keikhlasan. Karena seringkali ya saat kita berhubungan dengan banyak orang, seringkali kan penerimaan mereka itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita bantu, tidak berterima kasih. Kita bantu, mereka cuek-cuek saja. Kadang kala jasa kita, bantuan kita tidak mereka anggap. Dari sinilah kita akan diuji keikhlasan kita. Sehingga kita ingat kepada Allah, oh iya, bahwa saya itu membantu seseorang, ya, berhubungan dengan seseorang, itu tidak semata-mata karena orang tersebut, tapi semata-mata karena harapan balasan dari Allah. Jadi terlepas apapun respon orang itu kepada kita, terlepas bagaimana sikap mereka kepada kita, toh kita itu berbuat hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Jadi jelas ibadah-ibadah sosial pun akan membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu. Bukan yang namanya ibadah sosial itu bukan hanya dalam bentuk memberi ya, Betul. di sedekah, infak ya, tawakal ya. Termasuk kita bekerja ya,
sesuai dengan profesi masing-masing kan itu juga ibadah betul, sosial. betul. Apakah kita menjadi pekerja, apakah kita menjadi pengusaha, apakah kita menjadi politisi ya, gimana? Betul gitu kan? Betul, Pak. Jadi, apapun peran kita ya, termasuk dalam peran sebagai karyawan ya kita bekerja, peran kita sebagai pebisnis kita bisnis. Semuanya itu akan menjadi sebuah ibadah dengan satu kunci yang disebut dengan niat karena Allah. Ibadah-ibadah yang sosial tadi jelas akan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Akan selalu mengingatkan kita bahwa semua ini karena Allah. Dan menjalankan ibadah-ibadah sosial ini tentu dalam perjalanan akan banyak menghadapi berbagai hal yang ya kurang menyenangkan, misalnya dalam bisnis, dalam karir, dalam bekerja. Ya contoh dalam bekerja lah. Ada orang yang merasa misalnya sudah bekerja tapi kurang mendapatkan penghargaan, tapi kalau niatnya bahwa bekerja itu karena Allah, ya tidak masalah. Jadi semuanya kembalikan saja kepada Allah. Mungkin rekan kerja, atasan kita, bahkan perusahaan tidak memberikan balasan, tapi yakin Allah akan memberikan balasan. Jadi dengan keyakinan semua balasan datang dari Allah, dengan selalu menjaga niat kita karena Allah, kemudian selalu menjaga keikhlasan kita karena Allah, ya semuanya itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Begitu kan? Kita lanjutkan yang kedua Pak ya, yaitu amalkan ilmu yang bermanfaat ya. Apakah ada mengamalkan ilmu yang tidak bermanfaat? Gimana maksudnya? Kan tentu saja yang namanya ilmu itu kan untuk yang bermanfaat. Betul. Ya, semua ilmu pada dasarnya adalah bermanfaat. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu, kita harus berpikir setiap ilmu itu kita amalkan untuk memberikan manfaat sebesar mungkin, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bagaimana caranya? Jadi kita tidak hanya sekedar membaca misalnya untuk mencari ilmu, belajar atau kuliah atau sekolah dan sebagainya untuk mencari ilmu, tapi kita harus selalu berpikir bahwa bagaimana caranya kita itu mengamalkan ilmu yang memberikan manfaat ke sebanyak mungkin orang. Ya minimal kepada diri sendiri, itu minimal. Tapi kalau bisa ilmu ini bermanfaat kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sekota kita, ya kepada senegara kita, ya itu akan lebih bagus. Bahkan jika perlu kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi ya dunia ini. Bukan hanya saat ini, juga untuk masa depan, untuk anak cucu kita. Jadi intinya ya bagaimana caranya si ilmu yang kita miliki itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Begitu Pak. Baiklah, kita lanjut aja pada yang ketiga. Hmm. Ini tentang yakini takdir Allah. Gimana kita meyakini takdir Allah? Misalnya kita takdirkan menjadi orang yang miskin, orang yang papa, jadi penganggur, dan gimana meyakininya? Kita harus yakin bahwa ya semua itu Allah yang menentukan, ya. Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Hal yang sudah terjadi ya sudah kita yakin bahwa ini takdir dari Allah. Dengan meyakini bahwa misalnya ya saya dilahirkan dari keluarga miskin. Saya meyakini bahwa ya ini adalah takdir Allah, Allah yang menentukan. Akhirnya ini akan membentuk sikap kita, Pak. Sikap kita yang menerima dengan baik, sikap kita menerima yang positif. Nah, dari sikap kita menerima takdir Allah, dari sinilah kita akan menjadi pribadi yang kuat dibandingkan dengan orang yang tidak menerima, yang menyesali atau yang merasa terus-menerus sedih, merasa terus-menerus tidak berdaya, merasa terus-menerus dia itu merasa lemah. Tapi kalau kita menerima, oh ini adalah takdir Allah. Apa yang sudah terjadi adalah takdir Allah. Cuma kita kan tidak tahu. Saat ini bisa boleh dikatakan seseorang itu miskin. Besok lusa kita tidak tahu. Karena kita itu bisa lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, seperti kata biasa saja sekarang itu kita itu dalam kondisi yang tidak baik, ikhtiar dan doa kita itu bisa berubah menjadi ditakdirkan menjadi yang lebih baik. Karena takdir itu bisa diubah dengan doa. Jadi ya ada hadisnya, mungkin yang tidak bisa berubah itu ya takdir yang sudah terjadi.
Mungkin itu harus punya mesin waktu, Pak. Baiklah, kita lanjutkan yang terakhir ya, nomor 4, yaitu tentang masalah sabar dan syukur lah. Gimana penjelasannya? Apakah itu wajib sabar dan syukur? Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, yang pertama kita harus memiliki sikap sabar. Ya sabarlah, kan menjadikan diri kita menjadi orang yang kuat. Kenapa? Seperti tadi saya sebutkan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jika kita bersama dengan orang yang kuat saja, kita akan terasa kuat. Apalagi jika kita bersama dengan Allah, di mana Allah itu adalah sumber segala kekuatan. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Maka kita otomatis akan menjadi seorang yang kuat. Dasarnya sebuah kekuatan yang datangnya dari yang namanya kesabaran. Dengan kesabaranlah kita akan menjadi seorang yang kuat. Begitu juga dengan syukur. Dengan syukur kita itu akan fokus kepada kebaikan. Dengan syukur kita akan fokus kepada manfaat yang sudah kita terima. Dengan syukur kita fokus kepada nikmat yang sudah kita rasakan. Bukan fokus kepada kekurangan, bukan fokus kepada kelemahan, bukan fokus pada kelemahan atau kekurangan yang lainnya, tapi fokus kepada apa yang sudah kita rasakan. Jika kita fokus kepada manfaat, apa yang sudah kita dapatkan, sudah kita rasakan, otomatis itu akan membuat kita kuat. Artinya kita yakin bahwa usaha kita ternyata sudah membawa hasil. Usaha kita sudah membawa hikmah. Usaha kita sudah memberikan manfaat. Berbeda kalau kita itu fokus kepada kekurangan. Oh, saya sudah berusaha, tapi hasilnya nggak ada. Itu jelas bukan sikap yang syukur. Padahal setiap usaha itu ada hasilnya. Dengan mengatakan tidak ada hasilnya, jelas itu akan memperlemah diri kita. Tetapi kalau kita Alhamdulillah saya sudah berusaha meskipun hasilnya tidak banyak, tapi saya bersyukur karena saya mendapatkan manfaat. Justru disinilah kita akan mendapatkan kekuatan. Begitu, Pak. Itu yang paling sulit itu ya, apabila kita dibebani dengan berbagai halangan dan tantangan dan musibah ya. Betul. Gimana kita bisa bersabar, atau bisa bersyukur ya dalam kondisi yang seperti demikian kan? Kan saya juga pernah mendengar ya, ada seorang yang curhat mengatakan bagaimana hidupnya itu selalu berada dalam kesulitan. Dijepit di sana sini, orang lain itu malah menjauh. Tidak ada yang mau membantu, menghindar. Bahkan dari berbagai usaha dia untuk membantu orang, itu tidak dihargai. Saya melihat bahwa orang itu sedang Allah persiapkan. Sedang Allah persiapkan bahwa dia itu menjadi manusia yang terpilih. Jika dia terus bersabar, dan dia juga terus bersyukur minimal dia bersyukur kalau dia itu mendapatkan ujian. Artinya dia bersyukur bahwa Allah itu masih memperhatikan dia, maka ini akan menjadi sumber kekuatan dia. Dia akan terus ya ditempa dengan berbagai ujian, ditempa dengan berbagai macam kesulitan yang di mana yang semuanya itu adalah sebuah pendidikan, sebuah tarbiyah. Di saat dia sudah berhasil, maka dia akan menjadi orang yang kuat luar biasa. Nah, bagaimana caranya supaya tetap bersabar ya? Selalu ingat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita tetap bersyukur? Kembali sekali lagi, ingat kepada Allah. Jadi kuncinya sabar dan syukur itu akan bisa kita lakukan jika kita itu selalu ingat kepada Allah. Jadi kuncinya ingat kepada Allah. Kalaupun apa yang kita rasakan sulit, ingat bahwa ini adalah ujian dari Allah. Meskipun kita sedang merasa sulit, kita ingat bahwa Allah itu memberikan nikmat yang lain yang begitu banyak. Kalau kita masih bisa berpikir, itu adalah sebuah nikmat. Kalau kita masih bisa merasa, itu adalah sebuah nikmat. Bahkan saat kita masih mengingat Allah, itu pun nikmat luar biasa yang tidak ada tandingannya, Pak. Karena banyak orang yang kehilangan nikmat itu justru dengan kehilangan ingatnya kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa memang usaha kita itu jangan sampai setengah-setengah. Dan yakini bahwa Allah tidak akan memberikan beban pada kita yang melebihi kapasitas kita masing-masing kan. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Betul. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita. Asal kita hanya mau berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betulan, ya, tidak putus asa, tidak berhenti tengah jalan, ya. Insya Allah solusi itu pasti akan peroleh. Ya. Nah itu sebabnya katanya kita jangan pesimis, ya. Betul. Harus optimis. Ya.
Tugas kita itu berdoa dan berusaha. Ya. Doanya ya setiap satu kali doa misalnya dikabulkan berarti jangan ya. Betul. Ini harus berusaha. Juga berusaha itu ya sama penting dengan jalan. Pasti satu saat apabila kita bersungguh-sungguh Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Ya. Barangkali kita sudah cukup Pak Rahmat ya membahas tentang daya ini. Mungkin supaya para pemirsa bisa memperoleh pegangan yang lebih mudah dipegang ya. Coba disimpulkan kira-kira secara garis besar supaya kita menjadi orang yang kuat ya, yang hebat dengan formula dada ini gimana? Saya singkat. Oke, baiklah. Ya. Pemirsa mungkin ya di antara kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami masa cobaan, ujian dan sebagainya, merasa diri kita itu lemah, maka kita harus yakin bahwa kita itu memiliki kekuatan yang bisa mengatasi itu semua. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa memiliki kekuatan atau daya? Maka saya formulakan dengan kata daya juga. Yang pertama, selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Karena bagaimanapun Allah itulah sumber kekuatan, kekuatan yang tidak ada tandingannya. Bagaimanapun beratnya ujian kita, bagaimanapun besarnya masalah kita, itu adalah kecil bagi Allah. Ya, jadi dekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, amalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi selalu kita menuntut ilmu dan memberikan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Ya, silakan memberikan manfaat minimal bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena ilmu yang diamalkan itulah kekuatan. Kemudian yang ketiga, yaitu yakini takdir Allah. Karena dengan memahami dan dengan meyakini takdir Allah, kita akan menjadi lebih tenang. Kita lebih menerima apa yang terjadi bagi diri kita, pada diri kita, itu semua karena Allah. Dan kita juga harus yakin bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa dan ikhtiar kita jika Allah mengizinkannya. Kemudian yang keempat yaitu ajak diri untuk terus sabar dan syukur. Kuncinya selalu ingat Allah. Sabar, ingat bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu adalah ujian dari Allah. Syukur artinya kita harus ingat bahwa Allah itu memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Apa yang kita sedang mengalami ujian itu hanya sebagian kecil ya dari aspek kehidupan kita, sementara mungkin aspek kehidupan kita yang lain dalam kondisi baik-baik saja. Dan yang terpenting ya bahwa Allah itu tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Jadi tetap semangat ya, kita menjadi kuat. Kenapa kita harus menjadi kuat? Karena ya dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah ketimbang Muslim yang lemah. Meskipun keduanya tetap dicintai Allah. Begitu, Pak. Maka para pemirsa sekalian ya, itulah formula singkat yang namanya daya dari para ya. Supaya kita menjadi orang berdaya. Kan? Jadi kalau kita ingin berdaya dalam segala hal, pertama kita harus dekat dengan yang maha daya, yaitu Allah. Ya. Dan yang kedua, kita juga wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dan menggunakan potensi daya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu kita punya daya fisik, punya daya rasa, dan juga dengan daya kalbu. Nah, mudah-mudahan tayangan singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kami berdua melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.